Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Al-ayah, shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang sama-sama berbahagia, rahimakumullah, semoga Allah merahmatinya yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita kenikmatan kesempatan, kenikmatan kesehatan, kenikmatan usia dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Tentunya nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga sampai malam hari ini, malam yang ke-9 di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, kita sama-sama bisa hadir di rumah Allah ini guna kita sama-sama menegakkan sholat isya secara berjamaah, dan kita insya Allah akan melanjutkan sholat tarawih pun secara berjamaah. Harapan kita, sholat yang kita tegakkan, siyam yang kita tunaikan, amaliyah yang lain yang kita lakukan, semoga semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang saya hormati, kami sengaja menghantarkan dengan muqaddimah surat At-Takatsur. Tentunya ini adalah untuk mengingatkan kita bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengendalikan nafsu kita, mengendalikan diri kita, mengendalikan jiwa kita, untuk kita menjadi orang-orang yang nantinya terjauh dari neraka. Termasuk di antaranya pengendalian yang paling utama dengan bulan Ramadan tentunya adalah siyam. Olehnya itulah ada dua pengendali yang paling utama, ya. Yang pertama adalah dengan melalui siyam, yang kedua dengan melihat sebuah kematian atau melihat kuburan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, jadi dua hal inilah yang patut harus kita renungi di dalam kehidupan kita ini, supaya hidup kita bisa terarah, supaya hidup kita bisa tersadarkan, supaya hidup kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada puasa itu sendiri, ya, yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang tidak asing, di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Di situ ada kata tattaqun yang berfi'il mudhari, artinya memiliki makna yang maju, yang bergerak,
yang berimplikasi, yang berdampak, menjadi orang yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itulah pengendalian diri melalui puasa itulah sesungguhnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba yang mulia. Kemuliaan itu tidak akan bisa kita peroleh tanpa ketaatan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itulah mari kita itu tunaikan Syam ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang syukur, dengan hati yang khusyuk. Kemudian yang kedua tentunya dengan kita itu melihat sebuah kondisi yang namanya kondisi kematian. Manusia cenderungnya itu suka bermegah-megahan, suka bermonjo-monjoan, suka berbangga-banggaan. Terutama apa yang dibanggakan oleh kita semua, oleh pada umumnya manusia. Bangga dengan anak, bangga dengan harta, bangga dengan titel, bangga dengan kedudukan, bangga dengan jabatan, bangga dengan popularitas dan seterusnya. Inilah sesungguhnya yang kemudian Allah mengingatkan kita agar kita kembali sadar menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maka olehnya itulah Allah katakan apa? Alhaakumut takatsur. Telah melelehkan kalian at-takatsur, berbangga-banggaan, bermonjo-monjoan kalau kata bahasa Jawa, berbanyak-banyakan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu masuk kubur, sampai kalian itu mati, sampai kalian itu melewati alam yang namanya alam barzah. Ini manusia disadarkan dengan kematian. Maka olehnya itu dengan kita menyadari akan keterbatasan diri kita bahwa diri kita itu akan meninggal dunia, ya, maka dikendalikan diantaranya oleh kematian, oleh kuburan, ya. Tanpa kita disadarkan oleh kuburan, oleh kematian, sering manusia itu tidak mau tahu diri. Sehingga apa? Manusia kebanyakan berbuat mungkar, ya. Baik itu yang berupa korupsi, berupa pengkhianatan, berupa pembohongan, dan seterusnya. Pendek kata, perbuatan-perbuatan zalim yang manusia lakukan itu kebanyakan akibat daripada manusia yang tidak menyadari akan kematian. Akan kembali bahwa dirinya itu akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali Allah mengingatkan, kalla saufa ta'lamun. Jangan begitu, kamu itu nanti akan tahu ketika kamu mati. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan begitu. Nanti kamu pasti akan tahu. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu jika kalian akan tahu dengan ilmu yang yakin. Kita semua menyadari bahwa kita sering melihat yang namanya kematian. Ya. Saya tadi dikagetkan ketika masuk pintu ada putih-putih di depan sana. Wah, ini ada jenazah besar sekali. Ini orang itu kalau ketika melihat gundukan putih, yang terkesan adalah sebuah kematian. Lah olehnya itulah mari kita itu sadar
disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Jangan sampai kita itu sudah disadarkan dengan kematian, disadarkan dengan puasa, masih juga tidak mau sadar-sadar. Kapan mau sadar kita? Lalu itulah melalui bulan Ramadan inilah saatnya kita itu banyak menginsafkan diri kita, menundukkan hati kita, merendahkan jiwa kita di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita sadar hidup kita itu di muka bumi itu apa? Tidak lain adalah mengabdikan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengabdikan diri kita kepada harta. Bukan mengabdikan dirinya kita kepada tahta. Dan juga bukan menghambakan dirinya kita kepada dunia, tetapi menghambakan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itulah kita itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita itu mau sadar, sehingga kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga marilah kita itu ketika kita itu menjalani siam ini, renungkan diri kita. Kalau kita itu hanya berlapar-lapar saja, berhaus-haus saja, ini sangat-sangat kita itu rugi. Tetapi bagaimana lapar kita, dahaga kita, kita bayangkan ketika nanti kita meninggal dunia, di sana sudah tidak ada tempat yang membahagiakan kecuali orang-orang yang ikhlas berpuasa karena Allah, yang hidup mengabdikan dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pertolongan di sana itu tidak ada lain kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itulah mari kita itu untuk bersadar diri. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun hanya singkat, jadikanlah momen Ramadan ini untuk banyak mendidik diri kita supaya kita menjadi hamba Allah yang betul-betul ta'abud kepada Allah, betul-betul mempersiapkan diri ketika kita nanti itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita selalu menyadarkan diri dengan berpuasa, menyadarkan diri dengan melihat kematian, melihat kuburan, insya Allah kita akan selalu insaf dan selalu akan bisa mengendalikan dirinya untuk tidak terjerumus kepada kedzaliman. Akhirnya inilah barangkali yang bisa kami hantarkan yang singkat ini, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kami khususnya dan pada para jamaah semuanya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.